pikir-pikir meneh. Saya mikirnya gini, engko pas aku ndusel-ndusel nang Kanjeng Nabi gak kenal aku. Itu yang paling saya khawatirkan lagi. Kanjeng Nabi, kula jenengan tulungi. Terus Kanjeng Nabi, sopo? Anwar Zahid. Anwar Zahid sopo? Gak kenal. Terus aku moro dikipatno ambek Kanjeng Nabi. Itu saya susah. Cuma aku yang duwe trik. Kalau memang saya dikipatkan sama Rasulullah, Rasulullah nggak kenal saya, aku goleki wong iki. Gelem ra gelem tak peksa. Salahe dadi Habib. Siapa nyuruh jadi Habib? Hum amanul ardi faddakiri. Oh, Rasulullah menyatakan an-nujum amanun li ahlis sama. Bintang gemintang itu keamanan bagi penduduk langit. Wa dzurriyyati wa ahlu baiti amanun li ahlil ard. Jadi nanti kalau jenengan ngalami kondisi kayak yang saya ceritakan tadi, geleki wong iki ya. Mesti beres. Wes pokoke tak ganduli terus. Beb, nderek beb, atik gak gelem tak peksa. Nggih? Dipeksa bareng-bareng nggih? Salahe dadi Habib. Ngurusin tungi angel banget. Tapi nek wis dadi mabur dhewe ditinggal sing liyane iki. Mudah-mudahan nanti agar desel-desel ning akhirat tak omong engko sik. Aku tak ngajak ibu-ibu sik. Lah sing desel ibu-ibu ya rada seger, sing desel Pak Anwar Zahid. Minggir sik. Bunda Nur sik karo sing liyane tak geret dhisik. Ki bagian keri engko bagian keri. Senajan keri ora apa-apa, Beb, sing penting ketut karo Kanjeng Nabi. Saya kalau ditanya Habib mau ndak masuk surga tapi terakhir, gelem banget. Milih surga terakhir apa neraka awal? Pertanyaannya kok surga karo neraka. Saya bilang saya nek perlu paling akhir tapi jaminan surga aku tak pilih kuwi. Surga akhir semuanya. Ya insyaallah mungkin ya keruntelan bareng-bareng lah ning ngono. Isfa'lana ya tadi. Soalnya tidak ada yang bisa membantu kecuali Nabi Muhammad. Mari kita lanjut dengan Mahalul Qiyam. Ya ibu-ibu semuanya, insyaallah kita bisa jumpa lagi dengan keadaan yang lebih baik. Saya punya sistem, maulah sistemnya Mbah Anwar Zahid ben wengi anggepen kuwi Lailatul Qadar. Ben wengi tapi ora salat. Ya ora entuk. Ora komplit mau sistemnya. Kurang sithik sistemnya. Ada yang mengatakan sistemku ki sistemku. Ora gelem kalah karo Anwar Zahid ya. Karena di sistem aku yang di sistem. Sapa wae sing salat Isya berjamaah lan subuh berjamaah, insya Allah termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lah Isya lunga nang ngalor ngidul, subuh keturunan, ayo entuk apa kowe? Entuk bungkus ya. Pokoknya kunci setiap malam sholat jamaah Isya, sholat jamaah subuh. Bagi putri-putri yang tidak sholat gimana? Melek ndelok bojone sholat padha wae. Mbah Anwar Zahid bojone kadang pas kebetulan tidak sholat delok Mbah Anwar Zahid. Sholat ngono tok ya Allah mudah-mudahan kula angsal napa ingkang dados dongane bojo kula niku. Padha kanjarane. Luar biasa wong wedok iki dikai amalan sithik tapi ganjarane lipat-lipat. Gur manut karo bojo. Ngono tok. Ya insyaallah setiap malam maghrib Isya sama subuh. Insyaallah alhamdulillah Mbah Yai Zahid wonten mriki. Ngapunten kula ten kursi. Napa kula pangku jenengan? Mboten. Wedi kuwalat aku. Tuwa kono kok jan. Coba kursi dah. Mbah Anwar ini. Mboten kula mulai. Monggo. Napa kula tak anu.
kula angkat. Bismillah. Oh. Ora tak angkat mulai. Ayo bismillah gendang. Ben ora kesuwen. Bismillah. Kursi ini cek gede aku cek. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, seorang mubaligh kondang dunia dan akhirat telah berada di samping saya. Ya ora ketangku sithik-sithik ngisi. Ini tapi sholawatan sik. Sholawatan sik. Soalnya beliau mriki nggih kepengin kangen karo sholawat. Kangen karo sholawat. Karo nagih sakapan ning Bojonegoro. Ya. Tanggal untuk Bojonegoro tergantung daripada keadaan. Pokoknya terserah Bunda Nur bek ke Bojonegoro mangkat aku ngono wae manut karo Bunda Nur ngomong ngono aja ngomong sing liyane. Alhamdulillah. Itu tadi salawat mengenang ahli Badar. Ahli Badar itu luar biasa. Tidak sengaja perang, dijak perang. Ngono menang. Cacahe gor 313 atau ada yang mengatakan 300 berapa kurang lebihnya. Lawan 1000 kurang lebihnya. Menang. Orang gawa senjata, orang gawa apa? Gawa iman, keyakinan yang kuat. Makanya menungso ki kabeh cekelane Gusti Allah mesti dibantu sama Allah. Para malaikat diperintahkan untuk ikut perang dan membunuh. Tahu-tahu sahabat niku lihat lah kok enek wong-wong kafir tahu-tahu gletak mati. Lagi siapa sing mateni? Ternyata Allah memerintahkan malaikat untuk membunuh. Untuk membunuh. Karena saat itu orang-orang yang ikut perang ahli Badar ini ikhlasnya kuat, sangat kuat, yakin dan tawakalnya luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran juga kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Orang yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Kalau yakin bahwa Allah adalah penentu. Lawai dhewe kadang yakin, kadang ora yakin. Nek yakin tidak ada semua permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Karena yang menyelesaikan bukan kita. Dan yang menyelesaikan bukan sistem. Yang menyelesaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Pencipta kita dan pencipta sistem apapun. Allah. Jadi saya enteng. Mboten sahabat abot. Jadi menungso serasa kakean gaya. Wis bismillah. Yakin Allah yang akan memenangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mesti menang. Ya termasuk Ramadan ini. Kita bisa menang dari nafsu dan sebagainya. Ini Allah yang gerakke. Pengajian ten mriki nggih Gusti Allah sing gerakke kula jenengan dugi mriki. Ini boten mungkin mriki. Ya boten mriki. Alhamdulillah. Niki terima kasih penyelenggara Bunda Nur luar biasa. Ya ora dipaksa ya ora tekan kene. Kabeh kudu paksanan. Wong urip ya paksa ngono ora dipaksa ibadah ya ora dalan. Alhamdulillah dipaksa teko ya teko bismillah. Mari kita lanjut salawat kita ini. Kita lantunkan qasidah kerinduan dengan Nabi Muhammad. Alangkah indahnya. Subhanallah. Shalli alaihi. Tidak ada yang lebih indah daripada memandang wajah Nabi Muhammad. Semua keindahan di dunia ini hilang karena di situ ada Nabi Muhammad. Seperti orang masuk ke dalam taman. Di taman itu ada satu benda yang sangat indah. Pasti orang matanya tertuju kepada benda yang indah itu. Yang lain tidak terlihat. Begitu pula kita ini nanti di surga maupun di dunia ini semuanya hilang kalau dibandingkan dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Rasulullah baik dalam mimpi maupun yaqadzatan, baik di dunia maupun nanti di akhirat.
Seandainya kita tidak bisa berjumpa langsung lewat mimpi maupun secara yaqadzatan, paling tidak ruh kita sudah pernah berhubungan dengan Nabi Muhammad. Nama-nama kita disebut oleh malaikat di depan Nabi Muhammad. Setiap kita bersolawat, nama kita, nama ayah kita, keluarga kita disebut semuanya di depan Nabi Muhammad SAW. Alangkah nikmatnya. Tidak satu pun dari umat Nabi Muhammad yang tidak rindu dengan Nabi Muhammad, kecuali mereka orang-orang yang terlaknat. Jadi semua umat Nabi Muhammad pasti rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka tergolong orang-orang pilihan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi mengatakan, banyak orang-orang mukmin tetapi ada mukmin yang khusus, min khawasil mukminin. Mukmin yang khusus niku sinten nggih jenengan niki. Datang ke sini rindu Rasulullah, menangis mendengar nama Nabi Muhammad. Ini pasti sama Rasulullah juga dirindukan. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang bisa rindu sama Nabi Muhammad seperti Nabi Muhammad rindu kepada umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Saya rindu sama Nabi Muhammad masih kadang terselipi dengan kecintaan dengan dunia, kecintaan dengan istri, kecintaan dengan yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad kepada umatnya tidak terselipi apa-apa. Justru semua pengorbanan Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad ini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita wajib terus mengikuti, mendengar sejarah beliau, mengikuti akhlak adab beliau, dan terus berbanyak bersolawat. Semoga apa? Semoga kita selamat dunia wal akhirat. Kalau tidak, kita tidak akan selamat. Ya, kita ikuti terus Nabi Muhammad ini di mana tempat terus dikumandangkan. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan, supaya mendapatkan keselamatan, supaya semua hajat kabul, semua penyakit sembuh, semua masalah selesai, semua kesulitan mudah. Ini berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setiap waktu diberi laporan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya. Kalau ada umatnya yang sedih, Nabi Muhammad tidak ridho. Rasulullah, afala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Atardo ya habibi. Ada qasidah itu lantunan. Apakah engkau ridho wahai kekasihku? Kita ini dalam tersiksa sedangkan kamu dalam kenikmatan. Pasti Rasulullah tidak akan ridho. Dan Rasulullah itu tidak mungkin ridho melihat ada umatnya sedih. Tidak mungkin. Orang yang bermaksiat pun sama Rasulullah SAW masih dimintakan ampun. Masih dimintakan ampun. Rasulullah mengatakan hidupku dan matiku baik buat kalian. Kalau hidup wajar karena Rasulullah setiap saat bersama mereka, sahabat dan ini. Bisa makan bersama Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah. Tapi setelah meninggalnya Rasulullah, apa yang manfaat buat kita? Manfaatnya kata Rasul SAW, kalau aku mendengar berita dari umatku, seandainya mereka berbuat kebaikan, di situ aku bersyukur kepada Allah. Bahwa umatku berbuat baik. Sewaktu aku mendengar umatku berbuat salah atau jelek, di situ aku mohonkan ampun untuk umatku. Subhanallah. Jazakallah khairil jazaya muniral kauni bil balaji. Engkau manusia yang tidak pernah lupa dengan umatnya. Manusia yang tidak pernah istilahnya ingin melihat umatnya itu sedih. Di dunia maupun di akhirat. Itu Rasulullah. Jadi ibu-ibu semuanya di sini jangan pernah sedih. Ayo. Sewaktu ada kesedihan yang datang itu karena nafsu kita. Kita penuhi dengan sholawat. Terus. Dan kita yakini Nabi Muhammad saat ini lagi rindu dengan kita. Dan kita akan mengutarakan kerinduan ini dengan sholawat. Insya Allah nanti semua benang sing ruwet niku dadi terus insya Allah terurai semuanya. Terurai. Tidak ada yang sulit. Buat Nabi Muhammad SAW semuanya mudah. Nah kalau kita mau mengikuti Rasulullah, adabnya, akhlaknya, pekerjaannya, apapun semua ikut cara Rasulullah. Insya Allah semuanya akan senang. Ada satu cerita saya dapat dari kiriman teman itu. Orang dari Maroko. Orang dari Maroko ini
mau pergi umroh orang soleh-soleh ini. Mau berangkat umroh, sebelum berangkat umroh itu 3 hari berturut-turut mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, ya fulan ibn fulan, nanti kalau kamu sampai ke Mekah, kamu pergi ke tempat fulan bin fulan, sampaikan kepadanya Rasulullah titip salam dan dia tergolong ahli surga. Subhanallah. 3 malam berturut-turut mimpi begitu. Setelah singkat ceritanya sampai ke Mekah, dia tanya orang-orang penduduk Mekah, hai penduduk Mekah, kenalkah kalian dengan fulan bin fulan? Sebagian tidak banyak yang kenal. Ada 1-2 orang kenal, tahu saya tempatnya itu di tempat kumuh sana. Di tempat orang-orang kumuh di sana itu. Mau apa kamu cari dia? Orang Maroko ini mengatakan, saya ingin menyampaikan pesan untuk dia. Akhirnya didatangi rumahnya. Dia lihat orangnya biasa, tidak pakai pakaian sempurna. Orangnya itu maaf-maaf, mungkin ya letek lah istilahnya. Seperti itu. Si orang Maroko ini tadi terkejut. Betulkah kalian itu, Anda ini fulan bin fulan bin fulan? Iya, saya. Sampai tanya 3 kali karena ketidakpercayaan dilihat bentuknya manusia itu tadi. Akhirnya setelah itu, saya ini datang untuk mencari Anda di perintah Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah titip salam kepadamu dan Rasulullah mengatakan engkau orang surga. Orang ini tadi yang kumuh ini tadi, dia pegang kepalanya ini. Dia heran. Masa saya ini dikatakan orang surga? Kamu bohong. Dibohong-bohongkan orang Maroko itu. Katanya dia, saya tidak bohong, saya datang ke sini mau umroh. Ada apa saya bohong, membohongi kamu, mencari kamu? Saya kalau tidak diperintah Rasul tidak mungkin ketemu dengan kamu. Akhirnya orang ini terkejut. Diajaknya pergi ke Ka'bah. Orang Maroko ini, ayo kamu sumpah di depan Ka'bah ini bahwa kamu tidak bohong. Orang Maroko itu mengatakan, saya tidak bohong. Akhirnya ditanya sama orang Maroko, hei fulan, kerjaan kamu ini apa? Kok kamu sampai Rasulullah titip salam dan mengatakan kamu orang surga? Apa kerjaan kamu ini? Waktu itu orang ini mengatakan kepada Rasulullah, kepada si orang Maroko, saya ini orang yang tidak beres. Solat-solat saya ini kadang tidak pernah bisa khusyuk. Saya sholat kadang saya undur-undur sampai mepet waktunya. Saya orang yang banyak salah dan dosa. Saya tidak memiliki apa-apa. Masa kamu tidak memiliki apa-apa? Rasulullah titip salam sama kamu. Katanya dia, ya mungkin ada satu. Saya ini seorang pegawai, pekerja. Setiap bulan saya mendapatkan gaji. Gaji saya itu saya bagi 2. Separuh untuk anak dan istri saya. Gaji saya ini sudah bertahun-tahun ini. Yang separuh saya berikan janda dan anak yatim setiap bulan. Subhanallah, kata orang Maroko itu, oh ya mungkin karena ini. Bayangkan Bu, orang yang kerjaan sholatnya, ibadahnya itu tidak pol banget. Istilahnya tetap menjalankan kewajiban, bukan meninggalkan. Tapi tidak banyak tambahan-tambahan ibadah. Tidak banyak tambahan sholat lel. Tidak ada tambahan ngaji-ngaji yang banyak, yang ngaji sekedarnya, sholat malam sekedarnya. Tetapi dia telah meringankan beban janda dan yatim. Masuk surga bersama Rasulullah. Dapat salam dari Rasulullah. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya ngaji. Tidak, karena dia meringankan beban orang lain. Subhanallah, setelah itu akhirnya dia nangis-nangis, dia mandi, pulang ke rumahnya mandi bersih, pergi ke Masjidil Haram lagi bersama orang Maroko tadi. Di situ dia nangis sekuat-kuatnya tangisan itu. Sampai-sampai setelah dia sholat, dalam sujud dia sholat, meninggal di saat itu. Subhanallah. Ini maksudnya, jadilah kita orang yang sok ojo sok ngenteng ke wong liya. Kelihatannya dia orang biasa, tetapi di dalam sehari-hari ada sesuatu yang membuat Rasulullah bangga dan Rasulullah senang.
Siapa tahu kita ini nanti dapat salam, ada orang datang ke rumah kita ketuk pintu, assalamualaikum Bu, jenengan itu tadi malam saya mimpi Rasulullah titip salam untuk jenengan. Dan Rasulullah mengatakan jenengan orang surga. Ayo kita tiru, tidak mustahil, bukan mustahil. Mungkin kita tidak mendapatkan kabar langsung dari orang, tetapi Rasulullah telah menanti kita di surga nanti. Jenengan semua ini ditunggu oleh Rasulullah. Sini. Dari tempat apa? Dikir tempat Bunda Nur, ayo kene bareng-bareng kabeh. Wis bismillah, aja sedih, aja sumpek, wong Kanjeng Nabi iki seneng karo awake dhewe. Aja sedih, bismillah. Sedih itu buang aja. Yang ada kita gembira dengan Rasulullah. Sewaktu kita ada permasalahan, kita minta kepada Allah bertawasul atas nama Nabi Muhammad. Isfa'lana, itu tawasul. Saya sampai mengatakan wong-wong umroh itu kan Mbah Anwar Zaid kalau umroh kan gue gendera no. Gendera ini Mbah Anwar Zaid ini pengikut Mbah Anwar Zaid kabeh rene melu ngetutke gendera ini Mbah Anwar Zaid. Kuwi engko ning surga kula kepingin ngoten. Saya akan membawa iki rencana. Ya insyaallah mudah-mudahan kabul tenan. Gue ning nganti mlebu surga kuwi tak gawake gendera gede. Wah gendera iki kabeh. Ayo ibu-ibu semua. Murid-murid Bunda Nur, kabeh melu gendera kuwi. Nanti saya bengok-bengok, isfalana, kabeh melu ning buriku. Ya habibana, kayak Mbah Amar Zahid barang kan nunggu kursi ora gelem ora apa-apa, bismillah melu. Melu ning buriku ku nang bismillah, isfalana tak anterke nggone Kanjeng Nabi. Lho. Kata Rasulullah sapa sing bengok-bengok isfalana ki? Oh, jamaah Bunda Nur. Ngene. Sama Rasulullah diantar itu masing-masing bawa bendera nanti. Lah jenengan tinggal goleki gendera isfaq lana. Habib saya, Ba'bul Mustafa. Isfaq jenengan marangi Bunda Nur sik. Assalamualaikum Bunda Nur. Kok enak sing bengak-bengok isfaq lana. Oh Habib saya sing mulino ngiseni nek ngisi nek pas Ramadan. Oh monggo-monggo bareng-bareng sama Bunda Nur. Bismillah. Tekan nanti sama Allah ditunjukkan. Di situ yang bisa membantu kita hanya Nabi Muhammad. Ha analaha kata Rasulullah. Semua nabi-nabi tidak bisa membantu umatnya kecuali Nabi Muhammad. Lah bejo jenengan umat Kanjeng Nabi didhisikke. Wong awake dhewe iki kenal karo pejabat ngene. Kenal pejabat, anggar arep ngurus apa-apa kenal Assalamualaikum. Habib ngene didhisikke. Lah jenengan kenal Nabi Muhammad didhisikke. Karena umat-umat yang dahulu kalah. Umat Nabi Muhammad umatnya akhir, umure cendek, amalane sithik tapi ganjarane akeh, mlebu surga dhisik. Umat Nabi Muhammad ini super hebat. Makanya insyaallah kabeh angsal syafaat Kanjeng Nabi. Nggih, terus sing kathah selawat. Aja mumet bismillah. Enek anak model kaya ngene, enek mantu model kaya ngono, enek model tangga ngelek. Ala wis bismillah. Isfalana kuwi wae sing dinteni. Jadi lek ada sing mumet-mumet iki isfalana selesai. Culno. Jangan terus ini malah dipikir dhewe dianu dhewe malah akhirnya kabotan. Nek wis kabotan akhirnya ora iso mlaku. Kakean pikiran. Bismillah atur isfalana. Insyaallah kita lanjut lagi ke sidah. Ki nganti jam pira? Bunda Nur sampai jam berapa Bunda Nur? Soalnya saya harus pulang ke Solo lagi, sampai Solo sudah harus jam 12-an. Diguyoni tak karo Bunda. Jenengan iki. Iki mikir sing liyane ala. Ngadepi wong angel ngene iki wis angel. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sungguh nikmat, alangkah indahnya
alangkah mesranya, alangkah bahagianya majelis malam hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan guru kita, pembimbing kita, bendoro kita, gendolan kita, Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, bukan hanya di dunia saja tapi hingga yaumil mahsyar. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan jatah isfa'lana, isfa'lana, isfa'lana. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan barokah Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, terlebih untuk mendapatkan surga Allah, kalau hanya mengandalkan amal kita, mengandalkan ibadah kita, rasa-rasanya jauh dari kata cukup. Saya itu membayangkan betapa di yaumil mahsyar yang begitu menakutkan, begitu mencekam, begitu dahsyat. Di saat Allah menampakkan kegagahannya, di saat Allah menampakkan kecongkakan, kesombongan dan keperkasaannya dengan mengatakan limanil mulkul yaum, untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Siapa yang merasa punya pada hari ini? Siapa yang merasa berkuasa pada hari ini? Para penguasa-penguasa yang dulu di dunia punya kekuasaan, semuanya ketakutan. Bahasa Inggrisnya the mengkeret and the jeketet semua. Allah menyeru, mana Fir'aun, mana Qarun, mana Namrud, mana Hitler, mana George Bush, mana Donald Trump, mana siapa presiden Rusia, Vladimir Putin, semuanya ketakutan. Mana Soeharto, mana Soekarno, mana Jokowi. Lah saya itu yang paling takut nanti kalau Allah teriak-teriaknya, nyarinya, aina Anwar Zahid. Di Anwar Zahid sing tukang bengok-bengok, ngoceh tok gak iso ngelakoni. Saya yang paling takut kalau Allah sampai seperti itu. Tapi misalnya itu terjadi, saya punya rencana. Lah beliau tadi punya rencana, saya juga punya rencana. Saya akan lari nyari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes pokoke kula ndusel Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula jenengan tulungi Kanjeng Nabi. Niku Gusti Allah teriak-teriak, Gusti Allah manggil-manggil kula. Kula wedi Kanjeng Nabi, saya takut ya Rasulullah. Bela saya ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi senyum, kemudian Rasulullah yang menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Malikal Mulk, huwa ma'i. Wahai Allah, wahai Maha Diraja, wahai penguasa semesta, Anwar Zahid bersama saya. Terus jare Gusti Allah, oh mbek awakmu ta Muhammad, ya wis aman. Duh, rencana saya begitu. Ya sama kekasihnya Allah kok aman. Cuma rencanaku yo tak pikir-pikir meneh. Saya mikirnya gini, engko pas aku ndusel-ndusel nang Kanjeng Nabi gak kenal aku. Itu yang paling saya khawatirkan lagi. Kanjeng Nabi, kula jenengan tulungi. Terus Kanjeng Nabi, sapa? Anwar Zahid. Anwar Zahid sapa? Gak kenal. Terus aku moro dikipatno ambek Kanjeng Nabi. Itu saya susah. Cuma aku yang duwe trik. Kalau memang saya dikipatkan sama Rasulullah, Rasulullah nggak kenal saya, aku goleki wong iki. Gelem ra gelem tak peksa. Salahe dadi Habib. Siapa nyuruh jadi Habib? Hum amanul ardi faddakiri. Oh, Rasulullah menyatakan an-nujum amanun li ahli sama. Bintang gemintang itu keamanan bagi penduduk langit.
wa dzurriyyati wa ahlu baiti amanun li ahlil ard. Jadi nanti kalau jenengan ngalami kondisi kayak yang saya ceritakan tadi, ngeleki wong iki ya. Mesti beres. Wis pokoke tak ganduli terus. Beb, nderek beb, atik gak gelem tak peksa. Nggih? Dipeksa bareng-bareng nggih? Salahe dadi Habib. Lah nanti kayak yang tadi beliau dawuhkan tadi. Beliau Habib yang mengantar kita dengan benderanya. Wahai Datuk, wahai Mbah Kanjeng Nabi, niki Anwar Zahid niki bolo kula niki. Nakal-nakalon niki bolo kula. Oh ngono to saya. Ya wis ramuten arek iku ngono. Dadi akhirnya pokoke aku gandul wong iki. Dikipatke pokoke tak godak meneh. Dikipatke tak godak meneh. Lah mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang berada di wilayah isfa'lana. Berikutnya saya nggak berani ceramah karena ada guru saya. Saya hanya mengajak kepada panjenengan semua untuk berdoa, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang perjalanan hidup kita. Paling tidak kita harus punya target. Ramadan jangan hanya sekedar ritual musiman, jangan hanya sekedar rutinitas tahunan, siangnya puasa, malamnya tarawih, kalau kober baca Al-Quran seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi Ramadan mulai tahun ini, dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan Allah untuk menangi Ramadan-Ramadan berikutnya, harus lebih bermakna. Setidaknya kita harus bisa meraih 5 target. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Madrasah Ramadan, tarbiyah dan riyadhah Ramadan harus mampu mengantarkan kita untuk meraih derajat takwa, dan itu adalah derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukankah salah satu tujuan utama dari ibadah syam adalah untuk mencapai derajat takwa? Target kedua adalah itqun minan nar. Kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari azab neraka. Ramadan ini adalah bulan maghfirah, maka momentum Ramadan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membersihkan dan menghapus dosa-dosa kita. 11 bulan di luar Ramadan, jujur kita ini jauh lebih banyak maksiat daripada taat, lebih banyak TV daripada ngaji, lebih banyak chattingan daripada Al-Quran, lebih banyak rasan-rasan daripada sholawatan. Kita lebih banyak dosa daripada pahala. Karenanya di bulan Ramadan ini 11 bulan dosa, kekhilafan, kesalahan kita yang kemarin harus terhapus. Sehingga salah satu doa yang diajarkan Rasulullah untuk diperbanyak di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hanya orang-orang Islam bodoh yang Ramadan berlalu tapi dosa-dosanya masih belum terhapuskan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan ibadah siam Ramadan didasari dengan iman dan keikhlasan, semata-mata berharap pahala Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga saya di berbagai kesempatan sering mengatakan, kalau Ramadan tidak mampu mengantarkan kita menjadi lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Target ketiga adalah Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa, yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi kurang lebih
83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan, ibadah di satu malam nilainya lebih utama, lebih baik daripada lebih dari umur kita. Rata-rata manusia sekarang umurnya kan minas sittin ila sab'in, kata Rasulullah, hasadu ummati minas sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lah, Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, satu malam nilainya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Bayangkan misalnya selama hidup kita bisa meraih 20 kali Lailatul Qadar. Masya Allah, walaupun umur kita pendek, usia kita pendek, tapi nilai kebaikan kita, nilai ibadah kita bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 2000 tahun, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, tapi umatnya tidak diberi keistimewaan seperti umat Nabi Muhammad. Nilai pahalanya ya sesuai dengan amalnya, plek, nggak ada bonus, nggak ada tambahan. Kalau kita banyak bonus-bonus yang dikasihkan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar banyak versi dari para ulama. Mayoritas jumhur mengatakan Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam likuran yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya tiap tahun Lailatul Qadar itu ada di malam ke-27. Dengan dasar Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya kalau dihitung ada 9. Lam, ya, lam, tak marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Hurufnya ada 9. Di dalam Al-Quran Lailatul Qadar itu disebut 3 kali dalam surah Al-Qadar itu. Nah, 9 kalau kali 3 sama dengan 27. Maka menurut Imam Syafi'i ijtihadnya ya Lailatul Qadar itu tiap tahun ya malam 27 Ramadan itu. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu ya malam 17 Ramadan, berdasarkan Al-Quran pertama kali diturunkan Allah ke Baitul Izzah itu pada malam 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, kalau menurut Imam Anwar Zahid, trik untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah semua malam mulai awal sampai akhir Ramadan anggap itu sebagai Lailatul Qadar semua. Pasti nyantol salah siji. Dan ciri utama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, makin ke belakang ibadahnya makin semangat. Tanda utama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu makin ke belakang ibadahnya makin semangat. Awal Ramadan dengan akhir Ramadan ibadahnya lebih semangat di akhir Ramadan, lebih berkualitas di akhir Ramadan. Nah, banyak di antara kita memasuki pertengahan Ramadan ini sudah mulai dikacaukan ibadahnya oleh euforia lebaran. Jadi terjadi pergeseran kegiatan umat dari masjid pindah ke mall, dari masjid geser ke pasar, geser ke toko, geser ke terminal, ke bandara, ke stasiun. Bahkan banyak yang udah ribut mikir THR, udah ribut mempersiapkan lebaran. Ibarat kita memasuki babak final, hampir meraih juara, tapi kita malah nggak ikut bertanding. Ramadan makin akhir makin kendor. Mohon maaf, kayak anak sekolah, udah ujian akhir menjelang kelulusan, dia nggak ikut ujian, nganter ibunya belanja ke pasar untuk persiapan syukuran kelulusan. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu. Pokoknya cirine wong sing oleh Lailatul Qadar itu makin ke belakang makin semangat. Lah banyak ibu-ibu yang biasanya kalau akhir Ramadan kan alhamdulillah poso karek kurang 2 dino. Iku insya Allah tandane gak entuk Lailatul Qadar. Yang keempat, tinggal 5 menit. Yang keempat, target Ramadan itu adalah kita harus bisa mendapatkan Idul Fitri, kembali fitrah. Artinya
menjadi manusia yang manusiawi, manusia yang benar-benar manusia, manusia yang mengerti manusia, manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang bisa memanusiakan manusia. Karena mohon maaf, banyak di antara kita yang manusia tapi seakan nilainya bukan manusia. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang manusiawi. Ibadah utama di siang hari bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan nafsu hayawani, agar kita tidak menjadi manusia yang hayawani. Hewan itu hidupnya kan hanya mangan, ngombe, rabi. Mangan, ngombe, rabi. Nah, di siang hari bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan nafsu binatang itu. Kalau binatang nggak bisa menahan nafsu mangan, ngombe, rabi, mangan, ngombe, rabi. Kita selama Ramadan dilatih untuk bisa menahan itu. Sehingga lepas Ramadan kita harus jadi manusia yang manusiawi, menghilangkan nafsu kebinatangan. Hidupnya hanya ngurusi perut dan di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut bisa tegang. Ini binatang. Maka siang hari bulan Ramadan kita harus memerangi itu. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kita bisa menjadi manusia yang manusiawi, lebih mengedepankan dada ke atas untuk mengatur perut ke bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, target Ramadan adalah Syawal. Kita setelah menjalani madrasah 1 bulan, di tarbiyah, di taklim, di riyadhah, 1 bulan Ramadan, kurikulum ini kalau kita jalani dengan baik dan benar, maka kita akan meningkat menjadi Syawal. Syawal itu artinya berkembang dan meningkat. Yang meningkat bukan berat badannya Ibu, tapi meningkat prestasi dan kualitas ibadah. Setelah Ramadan jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ini Syawal. Kalau selama Ramadan kita dididik untuk sholat malam, tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, maka rencananya nanti lepas Ramadan, tarawih sholat malamnya terus nopo brai. Ramadan tiap malam kita bisa tadarus, bisa baca Al-Quran. Rencananya Ramadan lepas baca Qurannya terus nopo brai. Bener. Jangan sampai Ramadan tamat maksiat kumat. Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut bubar. Jangan sampai nanti Ramadan selesai setan dilepas, kita malah pada kesetanan. Maka puasa kita harus bernilai, Ibu Bapak. Puasa itu ada 3 jenis. Ada puasa ular, ada puasa bayi, ada puasa ulat. Jadi ono poso ulo, ono poso bayi, ono poso ular. Puasanya ular, posone ulo, ini puasa yang targetnya hanya untuk membesarkan tubuh. Poso ulo itu poso, tapi targetnya yang penting awake mundak gede, mundak dawa. Targetnya yang penting awake mundak gede, mundak dawa, iku poso ulo. Makanya makan sahur saja udah beda. Ulo iku nek poso mangan sahur saake-ake, pol-polan, makan sekenyang-kenyangnya sampai kemelekaran, sampai gak iso obah. Makanya habis makan sahur nggak sholat subuh, melungker wong ulo. Buktinya selesai berpuasa, mohon maaf, hanya baju baru saja yang didapat. Ulo niku mantun poso, melungsungi, cuma ganti kulit. Namanya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Kathah napa mboten poso sing model ngeten iki? Pokoknya selesai Ramadan, yang penting klambine anyar.
Sing penting riyoyo sembarange anyar, tapi bentuke tetep ula, prilakune tetep ula, jenenge wae ya tetep ula. Yang kedua poso bayi. Bayi poso niku mulai ada peningkatan kebaikan. Ibu-ibu mungkin yang lebih teliti soal bayi. Biasanya dalam fase pertumbuhan bayi itu ada jeda. Artinya jedanya begini. Dikasih makan, dikasih minum suka nggak mau dia. Dikasih makan, dikasih minum suka nggak mau. Tapi karena ibu sayang sama bayi, akhirnya dipeksa-peksa. Wis gak gelem mik ngono dilotek-lotekno. Bayine nggak gelem protes. Sehingga maaf dia mencret terus demam. Kenapa mencret? Mengeluarkan semua yang dimasukkan karena dia puasa. Demam untuk menarik perhatian agar ibunya lebih sayang. Ternyata setelah puasa itu bayi, oh untune tukul. Mangkane wingi loro, soalnya arep tukul untune. Oh, arep iso mlaku. Oh, arep iso ngomong. Jadi menghambat pertumbuhan fisik untuk memberi kesempatan berkembangnya psikis. Gak paham ya wis. Sing nomor 3 posone uler. Ini puasa dengan kualitas terbaik. Punya misi revolusioner. Memang sebelum Ramadan uler. Ya kita sebelum Ramadan itu uler. Ngilani, jijiki, gateli. Manggon nang diae ngerusak, namanya hama. Manggon ning godhong-godhonge rencem-rencem. Manggon ning buah-buahe bosok, manggon ning tanduran, tandurane gering. Manggon ning untumu kropos, lek untuku gak. Itu ular, itu kita sebelum Ramadan. Tapi kemudian dia berproses puasa, jadi kepompong. Poso itu bahasa Inggrisnya the ngentung. Makanya entung itu nggak makan nggak minum, dia cuma gela-gelo, entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Itu aslinya entungnya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku ngertimu lak gelo-gelo, entungnya aslinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku saya ngerti cuma aku tok. Selesai dia puasa berngentung, maka keluar dari entung namanya udah berubah. Jadi kupu, bukan cuma namanya yang berubah, bentuknya jadi indah, lebih langsing. Nalika isih uler yang geruwangsang geragas, ginuk-ginuk. Lepas Allah Karim, lebih langsing, lebih indah. Siapapun suka sama uler. Makanannya juga bagus, makanannya juga baik. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nilai puasanya bukan puasa ulo, bukan sekedar puasa bayi, tapi betul-betul bisa menjadi puasa ulat, puasa ular yang berproses kepompong kemudian berubah indah menjadi kupu-kupu. Ini nilai Syawal yang sesungguhnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sesungguhnya saya kesini itu karena diaturi sama Bunda Nyai Nur Hajah, Bunda Nyai Hajah Nur Hasanah, ono Habibe rawuh. Oh iya, aku sowan. Nggih, kula sowan. Soalnya nek kula pas longgar Habibe rawuh kula mboten sowan, wedi gak katut isfa lana. Wedi kualat. Makanya saya suruh duduk di sini, enggak berani saya. Enggak berani. Kita semuanya berharap mudah-mudahan terus diakui sebagai santri-santri beliau. Mudah-mudahan terus berada dalam bimbingan beliau dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menyempurnakan sisa waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya dengan lebih baik. Demikian, mohon maaf segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngurusin tungi angel banget. Tapi nek wis dadi mabur dhewe ditinggal sing liyane iki. Mudah-mudahan nanti agar desel-desel ning akhirat tak omong engko sik.
Aku tak ngajak ibu-ibu sik. Lah sing desel ibu-ibu ya rada seger, sing desel Pak Anwar Zaid. Minggir sik. Bunda Nur sik karo sing liyane tak geret dhisik. Ki bagian keri engko bagian keri. Senajan keri ora apa-apa, Beb, sing penting ketut karo Kanjeng Nabi. Saya kalau ditanya Habib, mau ndak masuk surga tapi terakhir, gelem banget. Milih surga terakhir apa neraka awal? Pertanyaannya kok surga karo neraka. Saya bilang saya nek perlu paling akhir tapi jaminan surga aku tak pilih kuwi. Surga akhir semuanya. Ya insyaallah mungkin ya keruntelan bareng-bareng lah ning ngono. Isfa'lana ya tadi. Soalnya tidak ada yang bisa membantu kecuali Nabi Muhammad. Mari kita lanjut dengan Mahalul Qiyam. Ya ibu-ibu semuanya, insyaallah kita bisa jumpa lagi dengan keadaan yang lebih baik. Saya punya sistem, maulah sistemnya Mbah Anwar Zaid, ben wengi anggepen kuwi Lailatul Qadar. Ben wengi tapi ora salat. Ya ora entuk. Ora komplit sistemnya. Kurang sithik sistemnya. Ada yang mengatakan sistemku ki sistemku. Ora gelem kalah karo Anwar Zaid ya. Karena di sistem aku yang di sistem. Sapa wae sing salat Isya berjamaah lan subuh berjamaah, insyaallah termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lah Isya lunga ning ngalor ngidul, subuh keturunan. Ayo entuk apa kowe? Entuk bungkus ya. Pokoknya kunci setiap malam salat jamaah Isya, salat jamaah subuh. Bagi putri-putri yang tidak sholat gimana? Melek ndelok bojone sholat padha wae. Mbah Anwar Zaid bojone kadang pas kebetulan tidak sholat ndelok Mbah Anwar Zaid. Sholat ngono tok wis ya Allah mudah-mudahan kula angsal napa ingkang dados dongane bojo kula niku. Padha ganjarane. Luar biasa wong wedok iki dikai amalan sithik tapi ganjarane lipat-lipat. Gur manut karo bojo. Bener tok. Ya insyaallah setiap malam Maghrib Isya sama subuh. Insyaallah